Shalom, perkenalkan nama saya Angeline. Saya merupakan mahasiswa dari STT Adiwacana Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengemukakan pendapat saya tentang seseorang yang kepenuhan Roh Kudus. Di luar sana, bahkan di antara kalangan Kristen pun terdapat banyak pertentangan, pro dan kontra mengenai kepenuhan Roh Kudus. Ada yang merasa bahwa bahasa roh itu adalah sesuatu yang penting, ada juga yang mengatakan itu bukanlah hal yang penting. Ada juga orang yang mengatakan bahwa bahasa roh itu merupakan syarat seseorang menjadi orang Kristen, tetapi ada juga yang berkata bahwa bahasa roh bukanlah menjadi syarat. Kemudian ada juga pihak yang berkata bahwa bahasa roh itu hanyalah dibuat-buat oleh seseorang. Tetapi menurut saya secara pribadi, saya sangat percaya bahwa Roh Kudus itu sungguh ada. Karena firman Tuhan sendiri pun menuliskan dan mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata akan mengutuskan Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan kita, membantu kehidupan kita di dunia ini. Kepenuhan Roh Kudus adalah ketika kita menyembah Tuhan dengan menggunakan bahasa lain yang kita sendiri pun tidak mengerti, yaitu bahasa-bahasa yang keluar begitu saja dari mulut kita oleh kepenuhan Roh Kudus tanpa kita sadari itu artinya apa. Bahkan orang lain pun tidak dapat mengetahui arti kata-kata tersebut itu apa. Kepenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi ketika Roh Tuhan turun atas kehidupan kita. Bahasa roh itu tidak bisa dibuat-buat, ataupun bahasa roh itu tidak mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Mungkin bahasa roh itu bisa ditiru oleh orang lain atau dibuat-buat oleh orang lain. Tapi mungkin ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia berbahasa roh dengan hanya meniru orang lain, maka itu hanya bertahan selama beberapa menit. Di menit-menit kemudian dia tidak akan mampu berkata apa-apa. Tapi berbeda dengan orang yang memang benar-benar roh Tuhan terus akan hidupnya, diberikan karunia untuk berbahasa roh, maka bahasa roh sekalipun berbahasa roh berjam-jam, dia akan menikmati suasana tersebut, dia akan menikmati hadirat Tuhan. Dia akan menikmati masa-masa menyembah dengan Tuhan dengan kepenuhan Roh Kudus tanpa dia harus mengatur kata-kata apa yang dia keluarkan, tapi bahasa roh itu keluar dengan sendirinya dan begitu penuh damai sejahtera. Bahasa roh itu adalah ketika kita benar-benar fokus kepada Tuhan, pikiran kita sepenuhnya dalam Tuhan, dan kita sambil menyembah Tuhan dengan bahasa roh, itu berarti kita sedang menyembah Tuhan. Berbeda dengan ketika kita sedang membawa persoalan kita memikirkan persoalan ini dan itu sambil berdoa dan berbahasa roh, itu artinya kita sedang bersyafaat menggunakan bahasa roh. Jadi ada dua perbedaan, yang satunya adalah menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Yang satunya adalah membawa doa kita sebagai doa syafaat. Kemudian Roh Kudus bagi kita sebagai orang Kristen, sebenarnya Roh Kudus harus menjadi best friend, atau dengan kata lain menjadi sahabat sejati. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita selalu setiap waktu dalam kelemahan-kelemahan kita, bahkan dalam segala hal, Roh Kudus yang selalu menemani kehidupan kita. Firman Tuhan sendiri berkata di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan Roh Kudus ketika kita tidak mampu lagi berdoa, berkata-kata, kata-kata apa yang harus dikeluarkan, tapi bersama Roh Kudus yang berdoa buat kehidupan kita, bahkan selalu menolong kita dalam berbagai kelemahan kita. Memang bahasa roh bukanlah menjadi syarat utama untuk kita masuk ke dalam surga. Memang bukan menjadi syarat utama, tetapi hidup bersama dengan Roh Kudus adalah perjalanan yang jauh lebih indah. Jika Anda belum dapat berbahasa roh, maka mintalah dengan kesungguhan hati. Jika Tuhan melihat kesungguhan hati kita haus dan lapar untuk menikmati Roh Kudus, pasti kita akan diberikan oleh Tuhan. Itu bagaikan, memang bukan menjadi syarat utama, tetapi Roh Kudus itu bagaikan jika kita sekarang hidup dalam level 1, tapi bersama dengan Roh Kudus kita dapat menikmati kehidupan di level-level berikutnya yang jauh lebih indah, level yang lebih tinggi, yang jauh, yang tak terbayangkan oleh kita. Roh Kudus itu begitu indah. Sekian pendapat saya tentang kepenuhan Roh Kudus, kiranya memberkati semua. Shalom.